Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akra Kafarizal dengan NIM 24011353332 dari Prodi Ilmu Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas nilai ujian tengah semester untuk mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Di sini saya akan membahas kasus tentang sindikat uang palsu yang beroperasi di UIN Alauddin Makassar. Awal kronologi kejadiannya bermula pada seorang petugas beriling di Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa yang hendak melayani orang yang ingin menyetor uang pecahan 100.000 di berilingnya. Petugas beriling tersebut curiga dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Palangga yang kemudian bekerja sama dengan Satreskrim Polres Goa. Selama penelusuran kepolisian menemukan adanya pabrik uang palsu yang beroperasi di ruang perpustakaan kampus UIN Alauddin Makassar. Dalam penelusuran tersebut, polisi menemukan mesin cetak seharga 600 juta yang didatangkan dari Cina. Mesin ini disembunyikan di ruang kamar mandi perpustakaan UIN Alauddin Makassar yang dimodifikasi menggunakan partisi dan peredam suara. Selain itu, ribuan lembar uang palsu dengan pecahan 100.000 juga ditemukan. Juga ditemukan tinta seharga 15 hingga 20 juta per jenis juga diamankan oleh kepolisian. Selain itu, kepolisian juga menjelaskan bahwa para pelaku menggunakan teknologi yang canggih untuk membuat uang palsu tersebut. Mereka bahkan para pelaku memesan tinta dari luar negeri seharga lebih dari 20 juta per jenis, namun tinta tersebut tidak dapat masuk karena diblokir oleh bea cukai. Salah satu pelaku menjelaskan bahwa proses pembuatan uang palsu sangat rumit. Setiap produksinya membutuhkan 19 tahapan pekerjaan termasuk pencetakan UV dan magnetik. Proses pencetakan uang palsu tersebut dilakukan di lantai 1 gedung perpustakaan, sementara bahan bakunya disimpan di lantai 2. Para pelaku bekerja dari pukul 11 hingga 5 sore saat kampus sedang ramai, kata salah satu pelaku. Para pelaku mengungkapkan bahwa mereka mengelabui Civitas Akademika dengan alasan bahwa mereka ingin mencetak brosur. Motif dari kasus ini yaitu tentu saja untuk memperoleh keuntungan finansial secara instan. Dengan adanya keterlibatan oknum pejabat kampus seperti Kepala Perpustakaan UIN Alauddin menunjukkan adanya penyalahgunaan wewenang dan fasilitas kampus untuk kegiatan ilegal. Norma, nilai, dan hukum yang dilanggar dari kasus ini sangat melanggar norma kejujuran, nilai integritas, dan etika, terutama karena kasus ini terjadi di lingkungan pendidikan yang seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan hukum. Kasus ini melanggar hukum pasal 244 dan 245 KUHP tentang pemalsuan mata uang dan peredarannya. Hukuman yang diberikan kepada para pelaku. Kepolisian menjelaskan ditetapkan 17 tersangka, dua diantaranya adalah oknum pegawai Bank BUMN, beberapa lainnya oknum dari pegawai Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Oknum pegawai Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ini dipecat secara tidak terhormat. Dan kepolisian juga mengatakan tersangka diberi hukuman sesuai perannya masing-masing dengan pasal 36 ayat 1, ayat 2, ayat 3, dan pasal 37 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang dengan ancaman pidana paling lama 10 tahun hingga seumur hidup. Nah, apakah hukuman ini sudah sesuai? Menurut saya, karena hukuman ini diberikan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, hukuman diberikan kepada pelaku sesuai dengan undang-undang yang berlaku, jadi menurut saya ini hukumannya sudah sesuai. Selanjutnya, dampak sosial
budaya ekonomi yang terjadi akibat kasus peredaran uang palsu ini. Dampak sosialnya yaitu tentu saja menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan dan meningkatnya kekhawatiran terhadap peredaran uang palsu. Dampak budayanya, tercorengnya citra UIN Alauddin sebagai lembaga pendidikan Islam yang seharusnya menjadi teladan dalam integritas dan moralitas. Dampak dari ekonominya tentu saja dengan peredaran dan pencetakan uang palsu ini merusak atau mengacaukan stabilitas ekonomi di sekitarnya dan juga kerugian masyarakat dan lembaga keuangan akibat peredaran uang palsu ini. Solusi atau pencegahan yang dapat dilakukan di masa yang akan datang agar tidak terjadi hal seperti ini, diantaranya yaitu memperketat sistem pengawasan dan audit internal di lingkungan kampus untuk mencegah penyalahgunaan fasilitas, terus meningkatkan kesadaran dan pemahaman kepada seluruh masyarakat maupun civitas akademika tentang bahaya dan konsekuensi hukum dari tindakan ilegal yang mereka lakukan. Dan jika masyarakat menemukan keraguan terhadap suatu uang, harap langsung melaporkannya ke pihak bank atau pihak berwajib untuk membuktikan keaslian uang tersebut. Selanjutnya, nilai atau pesan yang diambil dari kasus ini adalah kasus ini dapat memberitahu kita bahwa pentingnya integritas, kejujuran, dan tanggung jawab terutama di lingkungan pendidikan. Selain itu, menunjukkan bahwa penyalahgunaan wewenang dan fasilitas untuk keperluan pribadi tidak hanya merugikan individu tetapi juga mencoreng nama baik institusinya dan masyarakat luas. Ditambah ini kasus pembuatan pencetakan uang palsu dan peredaran uang palsu dapat merusak stabilitas ekonomi masyarakat di sekitarnya. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.